Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Timotius pasal 2. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, maka dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus sabar, ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Lalu bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 26. Judulnya Kuat, Setia, dan Dipakai Tuhan. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Paulus menulis dari penjara. Ia tahu hidupnya tidak lama lagi. Ini bukan surat biasa.
Ini pesan terakhir seorang ayah rohani kepada penerus pelayanannya. Dalam pasal ini ada 4 gambaran penting tentang orang percaya. Yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus tidak berkata, jadilah kuat oleh bakatmu, jadilah kuat oleh pengalamanmu, tetapi oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita bukan dari diri sendiri. Pelayanan bukan soal kemampuan, tetapi ketergantungan. Seringkali kita lelah, seringkali kita merasa tidak sanggup. Tetapi kekuatan rohani lahir ketika kita bersandar kepada Kristus. Kita diingatkan kembali pada Paulus yang tetap kuat walau dibelenggu. Dan kepada Timotius yang masih muda namun dipanggil untuk setia. Yang kedua, prajurit, atlet, dan petani. Paulus memakai 3 ilustrasi. Yang pertama, prajurit. Seorang prajurit tidak sibuk dengan urusan dunia. Fokusnya satu, menyenangkan komandan. Sebagai prajurit Kristus, fokus kita bukan menyenangkan manusia, tetapi Tuhan. Yang kedua, atlet. Atlet hanya menang kalau bertanding menurut aturan. Artinya tidak cukup melayani, tidak cukup aktif, tetapi harus benar caranya. Yang ketiga, petani. Petani bekerja keras dan sabar menunggu hasil. Pelayanan bukan instan. Pertumbuhan rohani butuh waktu. Doa yang kita tabur hari ini mungkin baru kita lihat hasilnya bertahun-tahun kemudian. Yang ketiga, firman tidak terbelenggu. Paulus berkata, aku dibelenggu seperti penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tubuh Paulus dipenjara, tetapi Injil tetap berjalan. Ingatlah, pusatnya Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, keturunan Daud. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Inilah dasar iman kita. Situasi bisa membatasi kita. Keadaan bisa menekan kita. Tetapi firman Tuhan tidak pernah bisa diikat. Yang keempat, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ayat yang sangat dalam. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini bukan alasan untuk hidup sembarangan. Ini adalah penghiburan bagi orang yang jatuh tetapi mau kembali. Tuhan tidak berubah. Kesetiaannya tidak tergantung pada naik turunnya perasaan kita. Yang kelima, jadilah pekerja yang tidak malu. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Kata usahakan berarti sungguh-sungguh, bukan asal melayani, bukan asal berbicara firman, tetapi hidup dalam kebenaran. Paulus juga memperingatkan tentang ajaran sesat seperti yang dilakukan oleh Himeneus dan Filetus yang menyimpang dari kebenaran. Artinya tidak semua yang rohani itu benar. Kita harus berpegang pada kebenaran firman. Yang keenam, jadilah perabot untuk maksud mulia. Dalam rumah besar ada perabot emas dan tanah liat. Pertanyaannya bukan apakah saya emas atau tanah liat, tetapi apakah saya mau menyucikan diri supaya dipakai Tuhan. Tuhan mencari hati yang bersih, yang menjauhi dosa, yang mengajar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Yang ketujuh, hamba Tuhan tidak bertengkar. Bagian terakhir sangat penting. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Di zaman penuh perdebatan, komentar pedas, dan ego rohani, Paulus berkata, kita harus ramah, sabar, lemah lembut, menuntun, bukan menghancurkan. Karena tujuan kita bukan menang debat, tetapi memenangkan jiwa. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Timotius pasal 2. Kita belajar untuk kuatlah oleh kasih karunia. Fokuslah seperti prajurit. Taatlah seperti atlet. Sabarlah seperti petani. Berpegang teguh pada kebenaran. Hidup suci supaya dipakai Tuhan. Dan layani dengan lembut sesamamu. Terima kasih, semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.